Berita Jemaat Minggu 31 Desember 2020. Pertama, Majelis Jemaat mengucapkan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mengikuti ibadah secara virtual pada saat ini, di mana Bapak, Ibu, Saudara-saudari berada, baik secara mandiri ataupun berkelompok. Meskipun dalam keadaan serba terbatas ini, kita percaya Tuhan berkenan menyapa dan memberikan anugerah terbaik untuk seluruh umat-Nya. Dukung terus channel YouTube GKI Emmanuel Kuala Pembuang dengan cara like, subscribe, komen, dan share kepada saudara yang ingin beribadah secara virtual. Dua liturgi yang kita gunakan pada minggu hari ini adalah liturgi tutup tahun, dan dalam ibadah ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus bersama-sama. Pendeta yang melayani kita pada hari ini adalah Bapak Pendeta Mombo Gusti Gunawan STH. 3. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang ingin menyerahkan persembahan ibadah virtual maupun persembahan syukurnya, dapat langsung dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang disediakan di kantor Majelis Jemaat GKI Emmanuel Kuala Pembuang, atau dapat juga langsung dikirim ke nomor rekening 301 0202 009916 atas nama Kas Jemaat GKI Kuala Pembuang. 4. Majelis Jemaat juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan bagi Bapak, Ibu, Jemaat yang merayakannya pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Amin. Demikian berita Jemaat yang kami sampaikan. Tetap sehat dan semangat, jaga jarak, dan jangan lupa selalu menggunakan masker ketika kita keluar dari rumah atau beraktivitas di luar rumah. Tuhan menolong dan menjaga kita. Amin. Shalom. Tiada kata yang dapat dituturkan untuk mengaparkan ucapan syukur kita semua karena penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Banyak peristiwa yang terjadi, baik suka maupun duka. Tetapi dalam semua peristiwa itu, Tuhan selalu bersama kita. Tahun ini kita dihadapkan dengan peristiwa COVID-19. Pengharapan kita bahwa semua hal yang menakutkan dan berbagai peristiwa yang telah terjadi semua pasti berlalu. Dan kita menyongsong tahun yang baru dengan pertolongan kita, dengan pertolongan Tuhan kita akan diberkati. Mari kita mempersiapkan diri kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan serta berdoa. Ibadah tutup tahun ini disertai juga dengan perayaan perjamuan kudus. Kiranya kita beroleh kekuatan memasuki tahun yang baru. Karena itu, dengan segenap sukacita, kita berdiri dan memuji Tuhan dengan nyanyian dari nyanyian rohani. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah. Kita untuk berpisah.
Bapak, Ibu, Saudara dikasih dalam Tuhan, kita menerima petum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan duduk kembali. Jemaat sekalian, kembali kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 332, ayat pertama sampai yang kedua, kekuatan serta penghiburan. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Suka duka telah banyak kita alami sepanjang tahun ini. Kita menyadari bahwa kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu, baiklah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, pada saat ini kami mengucapkan pujian dan syukur kepadamu, oleh sebab kasih dan kemurahan Tuhan yang tiada hentinya di dalam kehidupan kami. Hanya bagimulah pujian dan hormat kami naikkan, karena pertolongan dan anugerah Tuhanlah sehingga kami ada. Pada saat ini kami merendahkan diri kami kepadamu, mengakui segala dosa dan kesalahan kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur atas perbuatan baik yang telah Tuhan ajarkan kepada kami, dan kami menyesali diri atas perbuatan jahat yang kami lakukan. Ampunilah atas dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja. Sucikanlah roh dan jiwa kami dalam anugerah-Mu, dan karuniakanlah hidup kami dengan roh yang rela. Terima kasih untuk anugerah yang telah Tuhan berikan atas keselamatan hidup kami. Berikanlah kepada kami hikmat dan pengertian,
sehingga kami dapat mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajarkanlah kami selalu untuk mengenal Tuhan lebih dekat, sehingga orang lain dapat mengenal Tuhan di dalam tingkah laku dan kehidupan kami. Biarlah nama Tuhan selalu dimasyhurkan dan dimuliakan, karena hanya kepada Tuhan sajalah kami ingin berbakti dan memuji. Dan dalam anugerah-Mu kami mengucapkan syukur. Terimalah permohonan kami ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Putra-Mu yang agung, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Berita anugerah. Saudara-saudara, jika kita berbuat dosa, kita mempunyai seseorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, dan bukan dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Amin. Silakan untuk duduk kembali. Kita akan memasuki pembacaan Alkitab. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan karena kasih-Mu yang besar. Kepada kesempatan ini kami akan membacakan firman Tuhan. Kiranya kuat kuasa Roh-Mu yang kudus Engkau curahkan atas kehidupan kami, sehingga apa yang kami dapat dan apa yang kami nikmati sungguh-sungguh hanya datang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu. Di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sambut firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Almanak Nas GKE diambil dari kitab 1 Raja-Raja, pasal 3 ayat 5 sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari, Raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyak-banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga pada tidak kau minta akan kuberikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, maka seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, tibalah kita dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon pimpinan kuat kuasa Roh Kudus. Kita berdoa.
Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang tahun ini, tahun 2020, dengan cerita dan sejarah yang kami miliki bersama. Begitu banyak hal pengalaman yang telah kami lalui, dan kami percaya kami berada sampai saat ini sebagaimana kami ada itu karena kuasa, berkat, dan pertolongan Tuhan. Dan jika sebentar lagi kami akan memasuki tahun 2021, kami mohon kuat kuasa Tuhan menyertai kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang sama dulu, kini, dan selamanya akan terus menuntun kami. Terima kasih ya Tuhan, terlebih saat ini ketika kami mengakhiri tahun ini. Kami merenungkan firman Tuhan, kami membaca firman-Mu. Oleh sebab itu kuasa firman Tuhanlah yang senantiasa mempengaruhi hidup kami sehingga hidup kami berharga di mata Tuhan. Pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus sehingga setiap perkataan firman-Mu bisa kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan sabda-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, nas yang menjadi dasar perenungan untuk kita saat ini akan saya bacakan dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai dengan yang ke-19. Di atas perikop, Yesus adalah terang dunia. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai dengan yang ke-19, firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Taurat-Mu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Amin untuk firman Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa dalam masa hidup kita di dalam dunia ini tidak seorang pun tahu kapan terjadi ataupun seberapa panjang kita menjalani kehidupan ini. Tapi yang yakin dan percaya bahwa dalam memasuki dan melewati kehidupan kita, kita percaya bahwa kita senantiasa ditolong oleh kuasa berkat yang datang daripada Tuhan. Karena sejak awal Allah menciptakan manusia, Ia menciptakannya dengan kasih sayangnya. Ia memelihara dan menjaga kita sampai pada saat ini. Dan kita percaya Bapak Ibu dikasih di dalam Tuhan. Di penghujung tahun 2020 ini, kita percaya bahwa kita ada saat ini karena Tuhan yang menolong kita. Dan tahun 2020 mempunyai ceritanya sendiri dan menjadi pengalaman yang tak terlupakan untuk dikenang dan menjadi bagian sejarahnya sendiri bagi dunia ini. Begitu juga pengalaman kita. Begitu juga hidup kita Bapak Ibu Saudara. Dan kita yakin juga di tahun 2021 yang akan kita hadapi ke depan, tentu kita juga akan mempunyai pengalaman dan mencatat sejarahnya sendiri, apapun yang kita lalui. Walaupun kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi ke depan. Tetapi Bapak Ibu Saudara jadi kasih di dalam Tuhan. Dalam penghujung tahun 2020 ini kita diingatkan oleh kuasa firman Tuhan. Dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai dengan yang ke-19. Bahwa sebagai orang yang percaya,
kita pasti dapat menentukan arah jalan hidup kita, karena kita mempunyai Yesus adalah terang bagi hidup kita, dan kita tidak berjalan di dalam kegelapan, tetapi kita berjalan di dalam terangnya Tuhan. Ini yang dapat dipastikan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Sehingga dengan kepastian itulah menjadikan kita sebagai umat Kristen, umat orang yang percaya, menjalani kehidupan masa depan kita tahun 2021, 2022, 2023 dan seterusnya, kita berjalan dalam kepastian karena kita bukan berjalan dalam kegelapan, tetapi kita berjalan di dalam terang kebenarannya Tuhan. Sehingga dengan komitmen itu menambah motivasi semangat kita dalam menjalani kehidupan ini Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita percaya bahwa tahun 2021 punya cerita sejarahnya sendiri, dan di dalamnya ada terang Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Dan saat ini Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai dengan yang ke-19 menegaskan kepada kita bagaimana Yesus adalah terang. Yesus sendiri yang mengatakannya, akulah terang hidup. Bapak Ibu Saudara, orang yang berjalan di dalam kegelapan tidak akan tahu kemana arah dan tujuan. Ia tidak tahu apakah di ujung sana, di ujung jalan itu ada jurang, ada lubang besar dan seterusnya, ada tikungan tajam. Tetapi orang yang berjalan di dalam terang, ia akan melihat jalan itu dengan pasti. Sehingga jawaban Yesus kepada orang-orang Yahudi, orang Farisi pada saat itu, ketika ada pertentangan atau selisih, Yesus berusaha dengan menjawab dengan luar biasa. Biasanya ia mengecam orang-orang ini, tetapi ia dengan lemah lembut menjelaskan bahwa dirinya adalah kesaksian yang benar. Bahkan ia mengutip Taurat itu sendiri yang menjadi landasan orang-orang Farisi itu. Ia mengutip bahwa di dalam kitab Farisi itu kesaksian dua orang saksi menjadi sah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kita tahu yang dimaksudkan oleh Yesus. Ia dan Bapa, dan ia adalah Bapa, Bapa bersama dengan ia, diutus oleh Bapa, yang menjadi terang bagi dunia, menjadi penyelamat bagi dunia. Kita tahu bahwa ia datang ke dunia ini untuk menjadi berkat, keselamatan bagi dunia ini. Dan orang melihat itu Bapak Ibu Saudara akan tahu, mampu dan memahami, dan orang itu akan memiliki terang. Tetapi orang Farisi ini, mereka sudah ditutupi oleh kegelapan duniawi ini, sehingga mereka tidak melihat terang itu. Dan mereka bahkan bukan hanya tidak melihat, melainkan mereka menjauhkan diri, menutup diri, supaya mereka tidak mau ikut di dalam terang. Kenapa mereka tidak mau dalam terang? Orang yang tidak mau dalam terang itu supaya ia tidak kelihatan boroknya, supaya ia tidak kelihatan yang jahat dan juga dosa-dosanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang tidak mau hidup di dalam terang adalah orang yang tidak mau kebohongan, ketidakbenaran, kebobrokannya dibongkar dan terlihat jelas. Tetapi kita sebagai orang yang bertobat, orang yang mau percaya, kita mau melihat terang itu karena kita tahu walaupun kita berdosa, karena kita adalah orang-orang yang berdosa, tidak ada yang tidak berdosa, tetapi kita bertobat dan kita tahu kesalahan dan dosa itu. Dan kita percaya bahwa dengan kita melihat itu kita mampu memperbaiki diri. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita hidup di dalam terang, artinya kita mau bertobat dan mau memperbaiki diri, introspeksi diri. Dan orang-orang Farisi ini tidak mau. Mereka tetap bertahan dalam kegelapan itu karena mereka tidak mau introspeksi, tidak mau mengubah diri mereka menjadi lebih baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, inilah hal yang sangat penting untuk kita pahami bahwa ketika kita menjalani kehidupan ini, mungkin tahun 2020 ada banyak kesalahan dan dosa kita, pelanggaran kita, tetapi kita mau hidup di dalam terang. Dengan demikian artinya kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Artinya kita mau memperbaiki diri, artinya kita mau bertobat. Ingin hidup menjadi lebih baik, dan kita percaya di tahun 2021 nantinya kita hidup di dalam terang itu dan kita mau memperbaiki diri bersama dengan Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, banyak yang sudah kita lalui di sepanjang tahun ini, dan situasi kondisi yang baik turun maupun naik dalam situasi kondisi kita
dapat mengguncang iman, hati, dan hidup kita. Liku-liku perjalanan yang penuh dengan kegembiraan maupun juga kesedihan, yang meninggalkan kenangan indah dan kenangan pahit dalam ingatan. Banyak doa yang telah dijawab oleh Tuhan dan banyak pula yang mungkin masih menunggu waktu yang tepat. Sudah berapa jauh kita berjalan menuju arah yang lebih baik? Berapa banyak yang telah kita lakukan kepada sesama? Sekarang saatnya kita mengevaluasi diri dan introspeksi. Semua yang sudah kita lakukan 1 tahun belakangan ini, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kita kembalikan lagi. Semua yang telah kita alami adalah guru yang terbaik yang mengajarkan kita dalam banyak hal. Kenangan dari setiap perjalanan dan proses yang kita lewati adalah pelajaran yang sangat berharga. Dan semuanya itu tidak pernah lepas dari campur tangan Tuhan sebagai bukti kasih-Nya dalam hidup kita. Maka biarlah semuanya itu semakin menguatkan iman dan pengharapan kita untuk menyambut tahun yang baru, Bapak Ibu Saudara. Yesus Kristus adalah terang bagi dunia, maka sebab itu bersihkanlah hati dan lepaskanlah hal-hal yang menyakitkan, kekecewaan, kegagalan, permusuhan, dan lainnya. Hendaklah kita saling mengampuni seperti Allah telah mengampuni kita terlebih dahulu. Tanamkan semangat yang positif, senantiasa bersyukur dan percaya kepada Allah yang luar biasa. Simpan kenangan indah yang telah kita alami untuk dapat kita kenang di kemudian hari. Tutup tahun ini dengan sukacita dan damai di hati. Ucapkan selamat tinggal pada tahun yang lama, yang mungkin merupakan tahun yang penuh dengan kenangan, sukacita maupun kepahitan. Dan persiapkan hati dan hidup kita menyambut tahun yang baru, tahun yang dengan lebih banyak sukacita dan harapan yang baru, karena kita percaya bahwa hidup kita, tujuan kita sudah jelas kita ketahui karena kesaksian Tuhan Yesus Kristus yang adalah terang bagi dunia, terlebih bagi keluarga dan kita semua umat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Selamat menyongsong tahun baru 2021 bersama Yesus adalah terang bagi dunia. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sampailah kita di dalam pelaksanaan perjamuan kudus dalam tutup tahun 2020 saat ini. Namun sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, dengarkanlah akan penetapan dan arti perjamuan kudus itu. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai dengan yang ke-26 untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihannya. Di tengah-tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan kudus ini kiranya menghibur dan menguatkan kita, kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal, sebagaimana firman-Nya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Pengakuan doa dan berita anugerah kepada kita. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita serta memohon pengampunan daripadanya. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu Tuhan bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu supaya dalam perjamuan kudus ini Tuhan bekerja dengan roh-Mu di dalam hati kami.
supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus Anak-Mu. Tolonglah kami supaya tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kami dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkali diri kami, sehingga baik waktu suka atau duka, hidup atau mati, kami dapat hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Diundang jemaat untuk berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengakui dosanya dengan tulus ikhlas di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang yang percaya dari segala masa dan tempat untuk kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita, yang pada saatnya nanti diakhiri dengan kita menyanyi bersama-sama haleluya 3 kali. Kita ucapkan sama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya kita dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya dan memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan, marilah kita masing-masing memeriksa diri di hadapan Tuhan. Saya akan bertanya kepada saudara sekalian, apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Kalau demikian, jawablah. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Kalau demikian, jawablah. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah dalam kehidupan saudara? Kalau demikian, jawablah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tetapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan jahat dan hidup taat menurut kehendaknya. Maka kita yakin, biarpun dosa dan kelemahan masih ada dalam kita, tetapi Allah menerima kita di dalam anugerahnya. Silakan duduk kembali. Ibu bapa, saudara-saudara dan anak-anak semua dipersilahkan berdoa dalam hati masing-masing. Kami persilahkan.
Tuhan Yesus Kristus pada malam tak kala ia diserahkan itu, diambillah roti dan setelah mengucapkan doa syukur, ia membelah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan, ia memberikan pela anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Ibu, bapa, saudara, saudari, dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus Kristus, "Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan yang merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu." Marilah dengan sukacita karena segala sesuatu telah tersedia. Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah, inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Saudara, Bapak, Ibu, sedang jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita menaikkan syukur syafaat kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada saat ini kami boleh menginjak tahun 2020 di penghujung saat ini dengan penuh sukacita, kesehatan dan kekuatan. Walaupun ada banyak tantangan dan pergumulan yang kami lalui, tapi kami percaya itu semua karena berkat dan anugerah-Mu yang kami boleh menikmati semuanya. Kami percaya di tahun 2020 mempunyai cerita, kenangan, pengalaman yang tak terlupakan untuk dikenang dan menjadi bagian sejarah dalam kehidupan kami masing-masing di dalam dunia ini. Dan apa yang baik, apa yang menjadi motivasi, biarlah itu semua menjadi hal yang membuat kami semakin menjadi lebih baik di tahun 2021 yang akan datang. Terlebih saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu yang terus menguatkan kami, bahwa kami melangkah dalam hari-hari hidup kami, ada Tuhan yang senantiasa menyinari kami dengan terang-Mu yang kudus dan mulia, sehingga kami tidak takut, tidak akan pernah jatuh dalam jurang kegelapan. Tapi kami percaya ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang memberkati kami. Dan kami percaya juga berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Bahkan kami boleh melaksanakan sakramen perjamuan kudus di penghujung tahun 2020 ini. Kami mengingat kebaikan kemurahan yang telah Tuhan curahkan bagi kami, baik melewati darah-Mu yang mengalir, tubuh menjadi korban bagi kami sebagai penebusan atas dosa-dosa kami. Sebab itu Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan ada dalam kami dan kami bersama-sama dengan Tuhan kapanpun dimanapun situasi kondisi hidup kami. Dan kami percaya berkat Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami berdoa menaikkan syafaat kami bagi bangsa dan negara ini. Di tahun 2020 ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang kami lalui. Dan harapan kami ke depan di tahun 2021, bangsa negara kami boleh hidup dalam damai sejahtera, sukacita, keamanan, keadilan yang terus ditegakkan. Berkati pemerintah kami, dari pemimpin tingkat pusat sampai pelosok daerah. Kami mempunyai pengharapan di tahun 2021, negara bangsa kami yang kami cintai dalam kebinekaan ini boleh bertumbuh, boleh berkembang maju, sehingga kami boleh merasakan sukacita, damai sejahtera, keadilan dan kebersamaan.
Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa negara kami ini ke dalam kuasa tangan-Mu, terutama dalam penanganan COVID-19 yang pada saat ini masih penyebarannya berlanjut. Tapi kami percaya, kami mempunyai pengharapan bahwa kuasa Tuhan akan menolong, membantu bangsa negara kami. Inilah harapan kami tahun yang akan datang ini Tuhan. Kami semua serahkan ke dalam tangan-Mu. Begitu juga gereja-gereja yang bertumbuh, yang terus menyiarkan kabar baik dan keselamatan, walaupun dibatasi oleh pandemi ini, tetapi biarlah boleh terus berjalan, bertumbuh dan berkembang melalui berbagai upaya cara yang telah dilakukan, terutama melalui virtual saat ini. Biarlah pertumbuhan dan perkembangan gereja tidak akan pernah dibatasi dan tidak pernah akan dihentikan oleh situasi kondisi dunia ini. Sehingga dimanapun gereja Tuhan boleh bertumbuh mengabarkan kabar baik, boleh terus menjalani tanggung jawab dalam mengabarkan Injil, terutama di dalamnya gereja Kalimantan Evangelis yang ikut ambil bagian dalam pekabaran Injil Tuhan. Tuhan memberkati, mengurapi gereja kami, gereja Kalimantan Evangelis dari tingkat majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat, pengurus lingkungan, pos pelayanan, pos misi. Tuhan memberkati, terutama hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik dari pendeta, penetua, diakon, pemberita, penginjil, pikaris, guru sekolah minggu, guru agama. Bila Tuhan memberkati, mengurapi mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Harapan kami ke depan bahwa gereja kami boleh akan terus bertumbuh dengan baik, berkembang, mampu menghadapi situasi kondisi apapun dalam dunia ini, karena kami percaya ada Tuhan di dalamnya. Yalah Bapa yang ada di sorga, kami juga berdoa terutama bagi jemaat dan umat Tuhan dimanapun di seluruh pelosok dunia ini, termasuk yaitu jemaat Tuhan yang ada di Immanuel Kuala Pembuang. Tuhan memberkati dan mengurapi kami. Ada banyak hal yang telah kami lalui dan kami lewati ya Tuhan pada waktu yang lalu. Mungkin ada banyak yang kami lalui di sepanjang tahun ini. Situasi kondisi kami yang ada banyak macam yang boleh terjadi, naik turun yang mengguncang iman, hati dan hidup kami. Lika-liku perjuangan kami dalam menjalani kehidupan ini. Ada kegembiraan maupun kesedihan. Biarlah semua itu menjadi kenangan indah yang ada dalam ingatan kami. Banyak doa yang kami sampaikan ke dalam tangan Tuhan, ada yang dijawab, mungkin juga ada yang masih menunggu jawaban. Tapi kami percaya bahwa di tahun 2021 yang akan kami lewati ke depan, kami percaya ada Tuhan yang menopang dan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kenangan dari setiap perjalanan dan proses yang kami lewati adalah perjalanan dan juga adalah pelajaran yang berharga. Biarlah kami semuanya itu kami percaya bahwa tidak lepas dari campur tangannya Tuhan. Bahwa itu semua adalah bukti kasih cintanya Tuhan kepada kami. Demikian juga yang akan datang. Sebab itu ya Tuhan, di tahun 2021 kami mempunyai pengharapan bahwa cinta kasih Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami, bahkan semakin ditambahkan. Sebab itu berkati jemaat kami yang ada di Immanuel Kuala Pembuang dalam kehidupan kami masing-masing. Setiap harapan dan cita-cita kami, keinginan dan doa kami selama ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah kami jadi jemaat, menjadi keluarga pribadi yang semakin lebih baik di tahun-tahun yang akan datang. Semakin taat dan setia kepada Tuhan. Terlebih karena kami yakin dan percaya bahwa hidup kami bersama dengan Tuhan yang adalah terang bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua. Biarlah kami melepas dan mengakhiri penghujung tahun ini dan penuh sukacita dan ungkapan syukur, dan kami boleh menjalani kehidupan tahun 2021 dengan penuh sukacita, kebersamaan dan juga berkat dan anugerah yang datang daripada Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengurapi kami saat ini dan seterusnya bahkan selamanya. Berkati penetua dan diakon yang ada di Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang, BPH Majelis, begitu juga pengurus jemaat, baik dalam setiap pelayanan, tugas dan tanggung jawab yang kami lalui, walaupun secara virtual kami percaya Tuhan akan memberkati kami, baik liturgo, song leader, pemain musik dan kami semua. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Begitu juga kami baik kau bapak-bapak, ibu-ibu,
pemuda, remaja maupun anak-anak. Tuhan memberkati dan mengurapi kami. Biar tahun 2021 kehidupan kami menjadi lebih baik, terutama dalam persekutuan dan kebersamaan kami di Gereja Immanuel Kuala Pembuang. Terpujilah namamu ya Tuhan. Inilah doa dan syukur syafaat kami yang kami naikkan dalam mengakhiri tahun 2020 ini. Kami percaya, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh memasuki tahun 2021 dengan kasih karunia, damai sejahtera, dan berkat Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sedang jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tibalah kita kepada persembahan syukur kita yang akan kita isi melalui amplop yang telah disediakan, atau dapat disampaikan juga melalui rekening majelis yang sudah kita sampaikan. Nas pengantar bagi kita, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Agunglah namamu di atas segala nama. Engkau yang membuka mata-mata air dan berjejak di bukit-bukitmu. Engkaulah perisai pertolongan kehidupan kami turun-temurun. Kami hendak memuji Tuhan pada segala waktu dan memuliakan Tuhan selama kami hidup. Tidak pernah kami melihat orang benar ditinggalkan Tuhan dan anak cucunya meminta-minta roti. Kami tahu Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Karena itu kami mempersembahkan korban syukur kepadamu, seraya mempersembahkan tubuh dan hidup kami sebagai persembahan yang harum dan berkenan kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami ini sebagai ungkapan syukur dan pujian kami kepada Tuhan, untuk dipakai sebagai sarana persekutuan, pelayanan, dan kesaksian bagi jemaat-Mu. Amin. Sementara amplop persembahan kita isi, mari kita angkat pujian kita melalui Kidung Jemaat nomor 331, bait pertama hingga selesai, Siang Malam Musim Tahun.
Bapak, Ibu, Saudara jadi kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri tahun 2020 ini dan mengakhiri kegiatan dan ibadah kita saat ini dengan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami atas nama Majelis Jemaat GKI Immanuel Kuala Pembuang mengucapkan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin.